Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan yang melayani ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini adalah dari kelompok Kalinegoro. Saya Pak Samuel Bujono, kemudian Mbak Mima, kemudian Mas Dilpa, dan kita akan bersama-sama melayani ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan membuka dalam doa ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menolong ibadah kami pada hari ini, menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan menyanyikan satu lagu Seperti Rusa Rindu Sungai. Yesus
Shalom. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak tadi sudah memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Semangat ya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Nah, ceritanya kita ambil dari firman Tuhan ya. Nah, anak-anakku, sebelumnya anak-anakku siapkan dulu ayat yang akan kita baca. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai 28 ya. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan 19 sampai 28. Sudah ketemu semua? Yuk kita berdoa dulu ya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sebuah cerita ya, dengan temanya, karena kita ini menjelang Natal anak-anak, yaitu jadilah saksi terang kasih Tuhan. Apa anak-anakku? Jadilah saksi terang kasih Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi saksi itu kita bisa dengan berbagai cara yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun sebelumnya kita baca dulu yuk ayat yang akan mendasari cerita kita pada saat ini. Ya, Ibu hanya akan mengajak membaca dari ayat 6 sampai ayat 8 ya. Nanti yang ayat 19 sampai 28 anak-anakku bisa baca sendiri. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di sini adalah Yohanes yang diutus untuk menjadi saksi. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Ibu punya cerita ini ya. Ada anak sekolah minggu, namanya itu Kaleb. Ayo, siapa anak sekolah minggu di sini yang namanya Kaleb? Tunjuk tangannya ya. Oke, ganteng banget gitu. Nah, anak-anakku, Kaleb ini rajin pergi ke sekolah minggu. Nah, pada suatu minggu, pas hari Minggu, Kaleb itu setelah selesai sekolah minggu, dia buru-buru pulang. Jalannya kenceng, nah, kayak mau lari, sampai nyenggol ibu-ibu begitu yang pulang dari gereja juga. Wah. Terus tapi dia baik, minta maaf ya Bu. Nah, terus tapi dia terus jalan pulang. Nah, sampai di rumah anak-anakku, Kaleb itu langsung masuk rumah, langsung masuk kamar, dan dia mengambil sebuah bingkisan. Nah, ibunya mengingatkan, "Hei Kaleb, kamu kan belum cuci tangan, belum ganti baju, kok langsung mengambil bingkisan?" Terus Kaleb merasa bersalah. "Ya Bu, minta maaf." Terus akhirnya
Kaleb cuci tangan dulu, pakai sabun. Nah, kemudian Kaleb ganti baju. Setelah itu dia bergegas mengambil bingkisannya. Nah, Kaleb buka itu bingkisannya pelan-pelan, reketek gitu. Wah, dia senang banget. Ya, karena dia mendapat hadiah dari pamannya, yaitu sebuah mainan pesawat. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu ibunya bilang, Kaleb, kamu di rumah ya. Ibu mau kunjungan menengok orang sakit. Kamu di rumah sendiri, nanti sebentar lagi bapak pulang. Ya Bu, begitulah ceritanya. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit, Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, anak-anakku sudah melihat tuh cerita dari film tadi. Bagaimana? Apa yang dilakukan Kaleb? Ya. Anak-anak harus bisa seperti Kaleb, jujur. Ya. Dia melakukan kejujuran walaupun salah, tapi dia tetap harus mengakui, karena dengan kejujuran itu akan menjadikan Kaleb itu dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari tokoh Alkitab ini. Bagaimana Yohanes Pembaptis datang ke dalam dunia. Dia adalah menjadi utusan Tuhan untuk menjadi jalan, untuk menyiapkan jalan kedatangan Tuhan. Sehingga dia pun juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga orang yang ada di situ, jemaat, ada tua-tua, ada orang Yahudi, semua mengira bahwa Yohanes itu adalah sang Mesias. Tapi Yohanes tidak ngaku-ngaku, dia tidak bohong. Oh, ini loh aku, itu enggak. Ya, ternyata Yohanes mengakui bahwa dirinya adalah bukan Mesias. Dirinya hanyalah seorang utusan yang harus mewartakan kabar sukacita, kabar mengenai terang, yaitu tentang Tuhan Yesus sendiri. Bahkan di ayat yang terakhir dalam bacaan kita, Yohanes pun juga mengatakan bahwa dia akan datang, ya, maksudnya adalah Tuhan Yesus yang akan membaptis kita dengan Roh. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pelajaran yang sangat bagus sekali di sini. Bahwa di dalam kita bersaksi, di dalam kita menjadi saksi Tuhan, supaya terang itu dapat terpancar dalam kehidupan kita dan orang lain menjadi tahu bagaimana menjadi anak-anak Tuhan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Nah,
maka dalam cerita tadi salah satu contoh menjadi saksinya adalah Kaleb hidup dalam kejujuran. Begitu juga Yohanes. Yohanes juga hidup dalam kejujuran. Nah, sekarang bagaimana anak-anakku sekolah minggu? Apakah kalian juga bisa jujur? Nah, adakah yang pernah berbuat bohong? Ya, atau dibohongi? Nah, anak-anakku, mari supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, kita harus hidup jujur bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, papa, mama, kakak, adik, guru, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, selamat untuk menjadi saksi Tuhan, hiduplah dalam kejujuran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa anak-anakku. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengajarkan kami untuk menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarilah kami semua untuk hidup di dalam kejujuran. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, berikan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga anak-anak sekolah minggu kami semuanya dalam menjalani kehidupan ini dengan kejujuran sehingga kami dapat dipercaya oleh seorang terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan pada hari ini didasari dengan ayat 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop yang nanti ditulisi dengan persembahan pada hari Minggu 13 Desember 2020 Komisi Anak GKJ Magelang. Nanti adik-adik titipkan kepada orang tua masing-masing ya, dan nanti orang tua diharapkan untuk mengumpulkannya ke gereja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkati ibadah ini dari awal pertama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan berkat yang tak berkecuali kepada kami Tuhan. Sekarang kami akan mengumpulkan sedikit berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Semoga dapat berguna bagi pelayanan kami. Berkati juga orang yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga dapat mempergunakannya sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan menyudahi ibadah pada hari ini dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Tolong berkati juga Tuhan. Terima kasih ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa kembali. Karena tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sekarang kita wujudkan dengan kreativitas. Kita akan mewarnai gambar lilin seperti ini, ya. Bagaimana caranya anak-anak mendapatkan gambar ini? Ya, anak-anak meminta pada ibu guru sekolah minggu. Alatnya apa saja? Ya, kita bisa memakai krayon, ya, memakai pensil warna, ya. Dengan cara anak-anak mewarnai itu sesuka hati anak-anak. Nah, caranya mewarnai begini anak-anak. Dengan dasarnya atau backgroundnya kita beli warna biru. Terserah anak-anak kalian mau warna kuning boleh, hijau boleh ya. Untuk dasarnya kita warnai semua biar kelihatan bagus ya. Ya, untuk selanjutnya tergantung kreativitas anak-anak.
Udah itu nanti kalau sudah jadi ditempelkan di kamar anak-anak dengan hasil yang seperti ini. Ya, nanti yang menilai orang tua kalian atau ibu guru sekolah minggu. Ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menyanyikan satu lagu Terima Kasih Tuhan. Namun jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan, memakai masker dan banyak beristirahat. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.